Shalom, Tuhan Yesus sedang berhati. Firman Tuhan pada hari ini, Jumat, tanggal 25 April 2025. Ya, saya mendalam firman Tuhan 2 Tesalonika 3, ayat yang pertama, hingga ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Ayat ke-18, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua. Ya, di 2 Tesalonika 3 ayat yang pertama. Selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami. Jadi kita hidup dalam Tuhan, kita harus banyak berdoa, banyak bersyukur atas kasih dan kemuliaan Tuhan. Ya, karena kita hidup sampai sekarang ini karena Tuhan. Ya, maka itu kita banyak berdoa di akhir zaman ini. Ya, baca Alkitab dan menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kita berada. Berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan. Jadi berdoa, ya, itu firman Tuhan beroleh kemajuan. Ya, dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Jadi kita dipermuliakan Tuhan apabila firman Tuhan disampaikan. Ada kemajuan di sana. Baik yang menjadi pelaku firman dan yang mendengar, imannya timbul kalau dengar firman Tuhan. Ya, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Di ayat kedua, dan supaya kami terlepas dari para pengacau. Jadi kita terlepas dari pengacau dan orang-orang jahat. Apabila kita hidup di dalam Tuhan, nyata, ya Bapak Saudara. Jadi kasih Tuhan Yesus itu nyata terhadap umatnya, khususnya bangsa Israel. Ya, nyata, ya, Tuhan menyatakan kemuliaan. Ya. Dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Jadi tidak semua orang memperoleh iman, Bapak Saudara. Itu tidak semua itu. Ya, kecuali dia hidup dalam Tuhan, baca firman Tuhan, ya, baru dia memperoleh iman. Ya, Bapak Saudara, ya, bergereja, ya, dia memperoleh iman. Tetapi orang yang jauh dari Tuhan tidak mungkin dia memperoleh iman. Yang hidup kacau balau, fitnah sana fitnah sini, ya, cerita kejelekan orang, ya, nuduh sana nuduh sini, iri sana iri sini. Itu orang yang tidak memperoleh iman. Ya. Jadi kalau kita hidup dalam Tuhan, kita pasti paham apa maunya Tuhan terhadap umatnya. Ya. Ayat yang ketiga, tetapi Tuhan adalah setia. Jadi Tuhan Yesus setia. Kalau kita tidak setia, dia setia. Itu bedanya, Bapak Saudara. Ia akan menguatkan di hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ya, jadi Tuhan memelihara kita. Ya, supaya kita tidak celaka, sakit, ya, menderita atas pemeliharaan Tuhan. Ya, jadi kalau kita ada kesempatan hidup, ya, menjauhilah kejahatan. Ya, hidup benar dan jujur dan terpercaya. Ya, Tuhan melihat semua itu. Ayat yang kelima, 2 Tesalonika 3 ayat yang kelima, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Jadi kita punya hati yang tabah. Persoalan, ya, kita harus tabah dan sabar. Ujung-ujungnya juga kita dimuliakan karena Tuhan, ya, bukan karena manusia. Makanya kalau kita libatkan Tuhan, enak hidup kita, berat jadi ringan. Ya.
Tuhan mengambil alih. Ayat yang ke-13, dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jadi janganlah kita jemu-jemu berbuat apa yang baik. Ya, tulus hati. Jadi kalau kita tulus hati, ya, berbuat baik, ya itulah yang berkenan kepada Tuhan. Ya, tolong menolong, ya, dan lain sebagainya. Persembahan, tulus hati. Doain orang, ya, sakit, penyakit sembuh. Ya, tulus hati. Saling melayani. Ya, Bapak Saudara, Tuhan tidak melihat status kita. Mau status pendeta, hamba Tuhan, orang jemaat biasa. Tuhan tidak pandang itu. Tuhan pandang melakukan firman Tuhan. Ya Bapak Saudara, melayani, berkasih. Ya, jauhi kejahatan lahir baru. Ayat 14, jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Jadi kita jangan bergaul dengan orang yang aneh-aneh. Ya, yang sok tahu sok pintar, yang tidak mengenal kasih Allah. Tandai dia dan jangan bergaul dengan dia. Ya. Inilah yang dikatakan firman Tuhan. Ya. Ayat 13, tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai saudara. Jadi anggaplah tegur biasa aja, seperti saudara itu. Orang-orang seperti itu. Ya, ini firman Tuhan. Ya. Karena musuh kita adalah roh jahat iblis. Itu musuh. Tuhan juga dimusuhi di padang gurun. Matius 4 itu. Ayat 4. Iblis berkata kepada Tuhan Yesus, kalau batu itu menjadi roti. Tuhan Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu musuh. Iblis saja cuma Tuhan Yesus. Bayangkan, apalagi diri kita. Gampang dia coba kita. Tapi kalau kita hidup dalam Tuhan, lewat semua itu. Angin lalu semua itu. Ya. Akhirnya terhukum semua itu. Ya. Jadi intinya kita hidup benar-benar nyata di dalam Tuhan Yesus. Ayat 13, dan ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahtera-Nya terus menerus dalam segala hal kepada kamu, Tuhan menyertai kamu sekalian. Jadi kita tentu mempunyai damai sejahtera kalau kita hidup dalam Tuhan. Ada sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan. Ya, itu kalau kita hidup di dalam. Tapi kalau orang hidup di luar Tuhan, tentu dia tidak memiliki damai sejahtera. Karena duniawinya, ya, kecemasan hidupnya tentu ada. Ya, tidak ada damai sejahtera. Ya, ini sudah ada di 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-16. Ayat yang terakhir, kasih karunia Tuhan Yesus, Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Jadi Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua ya, atas rahmat-Nya. Ya, maka itu kita harus gereja keluar ya, dengan firman Tuhan. Ya Bapak Saudara, cari Tuhan dulu, baru yang lain baca Alkitab. Ya. Puji Tuhan, hari ini sudah hari yang ke-6 saya baca Alkitab, Bapak Saudara. Hari yang ke-6. Itu karena Tuhan itu. Ya Bapak Saudara, Bapak Ibu boleh baca juga dulu. Ambil waktu dan kesempatan baca Alkitab. Saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Jumat tanggal 25 April 2025 di 2 Tesalonika 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu
sekalian. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.